Oke lur, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dukung terus Wirausaha Desa. Mantap. Oke teman-teman, kali ini kita lihat dari model kandangnya seperti ini ya. Untuk peternakan di Pak Katiman ini seperti ini. Ini kalau sudah kenyang tidur Pak Katiman ya? Nah ini cara pemberi peminuman. Oh ini satu Pak ya, di tengah Pak ya? Ya di tengah. Ini kalau kandangnya ini berapa meter sih Pak untuk yang luas semua ini Pak? Kalau membuat kandangnya itu ukuran 2,5 meter. Dibagi dua. Dibagi dua ya. Jadi ini total kandang yang gibasnya ini berapa sih Pak? Itu 19 ya, berapa tuh? 18 meter. 18 meter. Panjangnya ya Pak ya, lebarnya? Nah, lebarnya ini 2,5 meter. Kali dua gitu Pak ya. Ya. Plus ini ya di jalan tempat pakan. Dua barisan. Dua barisan seperti ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat kandang yang seperti ini, minumnya seperti apa ya? Nah, seperti ini. Seperti ini berarti keran di tengah. Keran di tengah Pak ya. Jadi seperti ini kerannya. Ini ringan Pak ya, nggak usah ngasih minum di timba-timba ya. Gitu Pak ya. Enggak, ya tinggal buka aja lah. Ini kalau terlihat kalau sudah kenyang ini meskipun ada orang tetap nggak akan bangun Pak ya. Ya itu dilihat itu kan ada nih. Nah, kalau sudah ini makan perut kenyang sama tidur. Tidur. Jadi seperti ini ya contohnya. Ini pakai tandon ya ini Pak ya, bukan sanyo Pak? Ya sanyo. Sanyo ya. Pakai tandon bisa, sanyo bisa, itu tergantung orangnya lah. Kita lihat di samping beliau yang seperti buka keran di tengah. Ya, ini yang sebelah samping sini ya, memang ini 4 sisi Pak ya. Ya 4 baris. 4 baris. Jadi seperti ini teman-teman. Ini dari tahun ke tahun Pak, apa mungkin yang dapat dipelajari dari ternak atau mungkin ternak penggemukan gibas ini Pak, menurut jenengan Pak, peningkatannya yang seperti apa Pak? Selama kita belajar itu dulunya itu juga kecil. Nah, seperti awalnya kita itu melihara cuma 14 biji. 14 ekor Pak ya. Terus yang kedua 40. Terus yang ketiga ya sampai 200, ini 200 lebih. 200 lebih ya Pak ya. Mungkin dari awal beli pakan sampai sekarang racik sendiri Pak ya. Ya. Itu apa Pak perbedaan membeli pakan dan meracik sendiri, apa perbedaannya kalau sekarang ini Pak? Yang jelas kalau kita membuat sendiri itu tergantung daya kemampuan kita sendiri. Kita lebih mampu, lebih akurat, lebih membuat pakanan yang bagus itu bisa. Lebih cepat juga di ternaknya itu perkembangannya bagus, kambingnya juga memuaskan. Intinya seperti itu. Tapi kalau beli sendiri, pakan jadi Pak ya. Pakan jadi itu kadang-kadang kita kurang modal, itu menjadi kurang, nggak bisa penuh memakani dengan keadaan seperti itu, akhirnya kan tidak ada pengaruh. Kadang memakani itu kadang penuh, kadang enggak ya. Ini enggak pakai hijauan sama sekali Pak ya. Berarti pakan ini sangat bagus dibanding beli Pak ya. Iya, karena kita tuh membuat yang bagaimana, suatu misal ingin cepat, ini 4.300, kita membuat 2.000 bisa, membuat 3.000 bisa. Tergantung kita maunya cepat
perkembangan dari kambingnya atau enggak gitu Pak ya. Bisa memaksimalkan. Kalau di pakan 4.300 ini kalau dikalkulasikan ini masih untung nggak Pak ini Pak? Ya masih ada. Masih ada ya Pak ya. Jika kita kalikan dalam jumlahnya ini Pak ya. Jadi kalau peningkatannya per ekor bisa 15 kilo, kita kan nggak terlalu lama Pak ya, dibanding pakan yang murah tapi lama untuk perkembangannya gitu Pak ya. Jadi seperti ini pilihannya ada yang corak hitam juga ini Pak ya. Ini masuknya ini berbarengan atau mungkin ada berbaris-berbaris? Ya nggak bisa, ya bertahap. Bertahap ini Pak ya. Ya satu yang jelas datangnya ini itu setiap minggu sekali datang 50. 50 berarti sekitar 1 bulan baru penuh Pak ya. Baru penuh. Ini kalau dari segi bibit Pak, ini sekarang ini termasuk mahal atau gimana Pak? Di sekarang ini kan pandemi ini Pak. Ini ya, tambah kalau setiap tahun itu kalau masalah bibit, masalah harga dari sudut pakan maupun bibit itu setiap tahunnya pasti ada kenaikan. Naik Pak ya. Berarti pasti ini itu. Pandemi ini nggak berpengaruh gitu. Nggak pengaruh masalah ternak. Berarti tambah naik gitu Pak. Ya tambah naik. Dari bibit maupun dari penjualan ini, makanya termasuk penjualan ini terjadinya naik karena unsur pakanan semuanya naik, bibit naik. Jadi kita kalau nggak ngikuti naik, ya nanti kita nggak dapat untung, nggak dapat kambing juga Pak ya. Nah gitu. Jadi seperti ini ya, ini bagus-bagus putih-putih. Kalau ini kenapa kok nggak dimandikan putih? Karena pakannya juga keringan. Kedua juga sudah dicukur dan mungkin kandangnya juga bagus Pak ya. Kalau kandangnya bagus, rapi, bersih, mungkin kambingnya tetap bersih nyaman, bersih. Jadi, gitu Pak ya. Perkembangannya juga bagus. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi faktor-faktor dari pengemukan itu banyak banget Pak ya. Sekali. Kalau di daerah sini banyak Pak peternakan seperti jenengan ini Pak? Kalau daerah sini sebenarnya belum ada. Kita daerah Joso ya. Terkecuali nanti kalau kita itu keluar seperti di Kota Nganjuk itu juga ada. Seperti di Kediri, seperti Baron itu banyak. Jadi mungkin kalau teman-teman ingin bertandang ke Pak Kadiman, disebutkan lagi Pak alamatnya Pak, biar teman-teman tahu ini Pak. Desa Tugu, Dukuh Tugu, Desa Mlorah, Kecamatan Rejoso. Ancar-ancarnya? Ya, itu perempatan Sugiwaras itu belok ke barat. Jadi, kalau dari arah dari selatan itu ke kiri, tapi kalau dari utara ke kanan itu paling-paling 1 kilo. 1 kilo ya Pak ya. Mungkin lebih tepatnya kalau dekat di daerah sini tanya Pak Katiman gitu ya. Sebelah utara pabrik itulah. Nanti ada Tugu masuk ya Pak ya. Itu masuk ke kiri. Ngikuti terus sampai di rumah-rumah itu tanya jenengan sudah tahu Pak ya. Sudah tahu semua, sampai perempatan itu tanya saya sudah tahu semua. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi sudah terkenal ini. Sudah berapa tahun Pak ini ternak ini Pak? Kita mulai belajar sekitar 5 tahun, cuman kalau yang ini baru 3 tahun. Pengemukan ini baru 3 tahun. Tapi kalau mungkin nggak untung, mungkin nggak akan ternak sebanyak ini lagi ya. Kalau pembuatan kandang ini menghabiskan dana berapa juta sih Pak? Banyak ini. Kalau kita membuat kandang, kalau bisa dikatakan seperti itu, seperti ini kan 18 meter kali 5 meter jadi 1 loh ya. 18 kali 2,5 2 tempat itu sekitar 60-an juta itu. 60-an juta Pak ya. Termasuk dari bawahnya ini Pak, ya, pondasi Pak ya. Semua. Jadi seperti itu. Jadi modal menjadi peternak itu enggak murah Pak ya. Ya enggak. Tapi sebelum menjadi peternak besar, alangkah baiknya untuk belajar dulu gitu Pak ya, jelas. Agar tidak akan mengalami kerugian gitu Pak. Sebenarnya kalau masalah ternak itu nggak perlu besar. Uji coba dari sedikit itu bisa. Suatu contoh sekarang, kalau membuat kandang seperti ini, membuat kalau 2 meter persegi itu sebenarnya kan tidak berat, membuat sendiri bisa. Suatu misal
ada bambu-bambu banyak itu dibuat sendiri. Terus untuk beli kambing kalau paling-paling 2 meter persegi itu loh, diisi 10 ya sudah bisa. Jadi untuk pemula harusnya seperti itu Pak ya. Pemula itu enggak perlu banyak. Sedikit dulu melihat prosesnya seperti apa, hasilnya seperti apa. Kalau sudah yakin baru dibesarkan. Kalau yakin dibesarkan itu baru. Menurut pengalaman jenengan seperti itu Pak ya. Jadi seperti awal itu. Pertama saya hanya cukup 14 biji itu. Untuk percobaan gitu Pak ya. Untuk kita belajar. Percobaan untuk belajar. Lah pakanan dulu seperti dulu ya kita pakani biasa saja. Dijual Pak itu Pak. Bukan dijujuan ya seperti tinten itu digiling terus belikan kangkung kering tambah dedek sedikit. Tapi ternyata dari situ wedhus itu kambing itu bisa gemuk, cuman kan nggak seperti ini gitu. Gemuknya kurang bagus gitu kurang Pak ya? Bagus. Jadi kita merawat itu kalau seperti itu 5 bulan dengan 3 bulan itu jauh Pak ya. Dari penggemukannya juga beda, gitu. Dari prosesnya agak lebih lama. Jadi seperti ini ekornya itu untuk untuk penggemukan yang dibuat pakan kering ini. Wah, ini dari lihat posturnya juga panjang, ini banyak pilihan Pak. Kalau tidak di momen hari raya Idul Adha ini juga ternak juga atau enggak ini Pak? Ternak tapi perempuan betina Pak ya, betina ya. Jadi nanti setelah hari raya Kurban ini jangka berapa bulan ternak lagi Pak? Iya langsung Pak ya. Nanti kita kalau ada waktu setelah hari Kurban ini kita datang ke sini untuk melihat betina-betinanya Pak. Bisa. Untuk bantu teman-teman untuk betina mungkin dijadikan indukan. Ini banyak teman-teman yang mencari indukan betina, ini calon indukan Pak. Bisa. Nanti diupdate setelah hari raya Kurban ini Pak ya. Iya. Oke. Oke Pak Katiman, terima kasih waktunya dan ilmunya, terima kasih sharingnya, dan semoga berkah di kandang Berkah Farm dan bisa membantu banyak teman-teman juga menjadi penghasilan sekaligus keuntungan dari teman-teman tentang adanya Berkah Farm yang ada di Rejoso ini. Ya. Oke Pak Katiman, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi seperti ini teman-teman kambingnya atau dombanya. Jadi ekornya besar ya. Jadi seperti ini untuk pejantan breeding juga bagus, untuk yang lainnya juga bagus. Untuk koleksi juga bagus, besar-besar. Bisa. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.